Oke, materi kita hari ini mengenai keterkaitan peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Nah, itu untuk materi hari ini ya. Ada beberapa pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaroh, yang artinya adalah sebatang pohon. Mengapa sebuah peristiwa sejarah dikatakan atau diibaratkan sebagai sebatang pohon? Karena sebatang pohon itu dimulai dari akar. Nah, akar ini apabila di akarnya bagus akan melahirkan batang yang baik, gitu kan. Ketika batangnya baik akan tumbuh yang namanya ranting-ranting, kemudian daun yang lebat dan hasil buahnya juga baik. Nah, ini diibaratkan seperti sebuah peristiwa sejarah. Apabila peristiwa masyarakat pada masa lalu itu bagus, kemudian interaksinya baik, kemudian peristiwa sejarahnya itu bagus yang dilakukan oleh masyarakat di masa lalu, maka di masa kini akibatnya adalah akan terjadi kehidupan yang lebih baik pula bagi manusia, dan di masa depan juga akan berdampak. Apa dampaknya? Pada masa kehidupan masa depan, sejarah yang diukir ataupun peristiwa yang akan dialami manusia itu juga akan lebih baik. Nah, itu dimaksud dengan sejarah sebagai pohon. Selain itu, ada peristiwa sejarah menurut Ruslan Abdul Ghani. Ruslan Abdul Ghani itu adalah seorang profesor ya. Dia berpendapat bahwa sejarah itu merupakan peristiwa yang terjadi pada masyarakat di masa lalu yang diperlukan penyelidikan. Jadi sejarah sebagai ilmu lah di sini ya, yaitu perlu adanya penyelidikan terhadap peristiwa di masa lalu, kemudian kaitannya di masa kini dan hubungannya di masa yang akan datang. Jadi Ruslan Abdul Ghani berpandangan bahwa peristiwa sejarah itu ada 3 dimensi. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, dan yang ketiga masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, bagaimana sih sebenarnya keterkaitan peristiwa masa lalu terhadap masa kini dan yang akan datang? Nah, kita bisa saksikan video berikutnya. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas masa yang paling eksploitatif di zaman Belanda, yaitu masa tanam paksa. Langsung saja, yuk kita bahas. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Besarnya biaya perang Belgia dan perang Diponegoro yang dihadapi Belanda membuat keuangan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan kultur stelsel, atau secara harfiah berarti sistem budidaya. Kultur stelsel ini pada praktiknya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Sistem tanam paksa diprakarsai oleh Johannes van den Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun, pada pelaksanaannya, Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat, jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun, pada pelaksanaannya, justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli oleh prajurit-prajurit Belanda.
Selain itu, kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya sangat membuat rakyat pribumi sangat menderita. Tak jarang, banyak di antara rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya banyak juga yang meninggal dunia. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya seperti Eduard Douwes Dekker yang merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Heuvel. Van Heuvel mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Ia dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanam paksa lewat parlemen Belanda yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes yang gencar dilakukan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan-lahan. Tahun 1865, kayu manis, teh, nila dihapuskan. Kemudian 1866, tembakau juga dihapus, menyusul tanaman tebu pada 1884. Tanaman yang terakhir kali dihapus adalah kopi, yang baru dihapus pada 1917, karena tanaman yang paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Oke, baiklah. Jadi dari contoh video tadi bisa kita tahu ada 3 dimensi yang bisa kita lihat. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah di peristiwa di masa lampau, mulai dari tahun 1817 sampai 1830, maaf ya, sampai tahun 1917. Disinilah terjadi yang namanya kultur Stelsel. Di sana masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang laku ekspor. Seperti apa? Seperti lada, kemudian ada tebu, kemudian ada cengkeh, kayu manis, dan lain sebagainya yang laku di pasar dunia. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, pada masa kini. Apa yang kita dapat dari masa kini? Dari peristiwa tersebut, bangsa Indonesia memang mengalami yang namanya penderitaan dan trauma yang berkepanjangan. Tapi dari peristiwa kultur Stelsel itu, bangsa Indonesia jadi mengenal yang namanya tanaman-tanaman ekspor dunia seperti cengkeh, kayu manis, kemudian ada lada, kemudian ada teh, tebu, dan lain sebagainya. Nah, itu peristiwa yang mendapat pengaruh di hari ini. Sementara untuk masa yang akan datang, bagaimana? Untuk masa yang akan datang, mungkin saja Indonesia itu bisa menjadi pengekspor tebu terbesar, pengekspor lada terbanyak. Nah, itulah contoh dari peristiwa sejarah yang memiliki 3 dimensi.